Baik, perkenalkan kami dari kelompok 10 dengan mata kuliah manajemen proyek. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai sebuah studi kasus yang diberikan oleh dosen pada kesempatan sebelumnya. Baik, anggota kami terdiri dari 5 orang. Yang pertama saya sendiri, yaitu Ferda Alif Pratama dengan NIM 1931 30 50 30 78. Kemudian teman saya Kalista Al-Sadila Ceribena dengan NIM 1930 30 50 30 67. Kemudian Muhammad Ferdi Ridwan dengan NIM 1931 30 50 30 79. Kemudian Nofrina Damayanti dengan NIM 1930 10 50 30 09. Kemudian yang terakhir Muhammad Yusuf Fadilah dengan NIM 20 30 20 50 30 31. Baik, next. Untuk yang pertama yaitu studi kasus dan permasalahan. Lanjut. Jadi studi kasus kesempatan kali ini yaitu ada seseorang bernama Tom Walters menerima posisi baru sebagai Direktur Teknologi Informasi di sebuah institusi swasta kecil di Barat Daya. Tom dan stafnya mengembangkan rencana untuk memasukkan komponen teknologi sebagai bagian dari program kuliah. Namun, ketika proposal diperkenalkan dan pemberitahuan dikirim, anggota fakultas lain dari perguruan tinggi itu menentang gagasan bahwa siswa diminta untuk menyewa laptop mereka. Strategi Tom jalan sebaik yang dia harapkan. Lanjut. Kemudian di sini ada 3 permasalahan yang dihadapi oleh Tom. Yang pertama, kurangnya komunikasi. Yang kedua, tujuan yang tidak selaras. Dan yang ketiga, perubahan langsung dalam sistem. Lanjutnya. Di sini ada permasalahan pertama yaitu kurangnya komunikasi. Mungkin slide ini bisa dibaca oleh teman saya yang lainnya. Baik, di sini saya akan melanjutkan dari presentasi sebelumnya, yaitu permasalahan yang pertama, kurangnya komunikasi. Rencana yang dikembangkan oleh Tom dan stafnya tidak dikomunikasikan dengan baik dengan anggota fakultas lain di perguruan tinggi. Tom mengirim email pada bulan September. Dia tidak mendapat banyak tanggapan rapat fakultas pada bulan Februari. Setelah mengirim email proposal pertama ke fakultas, Tom dan stafnya tidak melakukan tindak lanjut atau pertemuan lain yang akan menjelaskan lebih lanjut. Rencana tersebut, mereka tidak memperkenalkan proposal kepada rekan-rekan mereka sebelum pertemuan fakultas Februari. Hal ini mengakibatkan kurangnya komunikasi antara departemen yang berada. Next. Selanjutnya yaitu permasalahan yang kedua, yaitu tujuan yang tidak selaras. Di tujuan yang tidak selaras ini tidak ada keselarasan di fakultas. Masing-masing jurusan memiliki kebutuhan dan sudut pandang masing-masing dalam mengubah sistem sekolah. Tom hanya menyajikan proyek hanya dari sudut pandangnya yang meningkatkan teknologi di perguruan tinggi, tetapi dia melewatkan poin kunci dalam mengakui kebutuhan di mana teknologi akan menyediakan untuk setiap departemen di perguruan tinggi. Perguruan tinggi ini didasarkan pada jurusan seni liberal dan sebagian besar fakultas tidak terlalu akrab dengan teknologi. Next. Baik, saya akan melanjutkan pembahasan permasalahan yang ketiga. Permasalahan yang ketiga yaitu perubahan langsung dalam sistem. Tidak peduli apa posisinya, seseorang karyawan baru harus belajar beradaptasi dengan lingkungannya, alih-alih menuntut perubahan. Seperti yang dicoba Tom Walter, dia tidak punya waktu untuk membiasakan diri dengan anggota fakultas yang berbeda untuk mendapatkan kepercayaan dari mereka. 4 departemen yang menentang idenya sangat berbeda di perguruan tinggi Tom Walter. Mereka panik dengan idenya karena mereka tidak percaya padanya. Mereka merasa berusaha perguruan tinggi agar sesuai dengan caranya. Mereka tidak cukup mengenalnya untuk mengetahui apa yang akan dan tidak akan mampu dia lakukan.
Mereka juga berpikir dia agak egois karena dia ingin mengubah sistem untuk menguntungkan departemennya lebih dari orang lain. Untuk pembahasan kedua ada kemungkinan solusi. Kemungkinan solusi Tom dan stafnya seharusnya berbicara secara pribadi dengan setiap anggota departemen fakultas dengan menjelaskan secara rinci proposal TI-nya dan mengakui atau menanggapi setiap pertanyaan masalah yang diajukan oleh masing-masing departemen. Proposal besar seperti ini membutuhkan waktu dan penyesuaian yang lama. Mereka seharusnya bekerja sama untuk menemukan solusi bersama yang menguntungkan Tom, rekan-rekan lainnya, dan organisasi mahasiswa. Jika Tom dan rekan-rekannya bekerja sama dalam proposal TI, sebelum pertemuan Februari, maka akan lebih menerima idenya. Yang kedua, untuk tujuan yang tidak selaras, Tom seharusnya menjelaskan secara rinci bagaimana proposalnya akan mempengaruhi setiap departemen. Dia tampaknya hanya melihat departemennya sendiri daripada melihat gambaran besarnya. Dia bisa melakukan ini dengan memperkenalkan program secara perlahan ke masing-masing departemen. Kemudian ia harus menunjukkan manfaat proposalnya kepada setiap departemen. Yang ketiga, perubahan langsung dalam sistem. Tidak peduli apa posisinya, seorang karyawan baru harus belajar beradaptasi dengan lingkungannya. Alih-alih menuntut perubahan segera seperti yang dicoba Tom Walter, dia tidak punya waktu untuk membiasakan diri dengan anggota fakultas yang berbeda untuk mendapatkan kepercayaan dari mereka. 4 departemen yang menentang idenya adalah bahasa Inggris, filsafat, sejarah, dan ekonomi. Ini adalah departemen yang sangat berbeda di perguruan tinggi dari Tom Walter. Mereka panik dengan idenya karena mereka tidak percaya padanya belum. Mereka merasa bahwa Tom berusaha mengubah perguruan tinggi agar sesuai dengan caranya. Mereka tidak cukup mengenalnya untuk mengetahui apa yang akan dan tidak akan mampu dia lakukan. Mereka juga berpikir sistem untuk menguntungkan departemennya lebih dari orang lain. Kemudian akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan-rekan saya. Ya, baiklah, saya akan melanjutkannya. Analisis atau saran. Meskipun Tom membawa beberapa ide yang akan meningkatkan perguruan tinggi secara keseluruhan, pendiriannya di antara anggota staf gagal. Dia harus mengatur pertemuan lain dengan informasi terperinci dan pemangku kepentingan terkait lainnya, seperti administrasi senior atau fakultas departemen lain selain 5 departemen itu. Dan kemudian memberitahu mereka apa arti proyek laptop ini bagi perguruan tinggi. Sebelum penemuan ini, dia harus melakukan lebih banyak penelitian dan menemukan pendekatan yang lebih baik untuk membuktikan pandangannya. Dalam hal ini, Tom mengirim email ke semua fakultas dan staf dengan rencana yang dijelaskan secara singkat yang menimbulkan banyak kebingungan. Tom tidak menyadari bahwa proyek laptop akan menyebabkan lebih banyak pengeluaran di kampus. Ya. Baik, mungkin sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih.